Video kali ini gue akan membagikan skema box NTX BRX118 yang terinspirasi dari skema box direct, vented atau bus reflect yang umum digunakan. Skema ini dikhususkan untuk transducer speaker JIC dengan tipe LA18100SE dan ini merupakan sebuah produk dari keluarga JIC Pro Series. Dan ini merupakan sesi ketiga dari speaker JIC yang udah gua bahas. Sebelumnya udah ada salah satu dari keluarga LS dan LB series. Sekarang gua coba ambil salah satunya dari LA series. Dan setelah ini mentok, gua akan bahas ACR desibel dan mungkin dalam 3 sesi juga. Setelah itu akan dilanjutkan dengan merek yang lain. Jadi ini tentu udah gua sesuaikan dengan buku catatan. Jadi untuk JIC di lain waktu akan gua lanjutin lagi. Dan semua atau seenggaknya 80% dari produknya JIC pasti akan gua bahas. Tapi untuk prosesnya ya tentu akan bertahap, karena bikin konten seperti ini juga akan butuh waktu dan gak semudah kata juga dalam proses pembuatannya. Jadi kita mulai aja. Sebelum membahas skema, kita ulas dulu spesifikasi teknis dan TS parameternya. Kita mulai dari ukuran dari transducernya. Untuk diameter lubang pada box, ini ukurannya adalah 423 mili, ukuran magnet 220 mili, ukuran total magnet hingga gasket 180 mili, ketebalan gasket 18 mili, ukuran antara baut 443 mili, dan ukuran terluarnya 465 mili. Dan mungkin masih ada istilah yang salah dari cara penyebutannya. Dan di waktu berikutnya akan terus gua coba untuk perbaiki. Sekarang kita beralih ke spesifikasi teknis dan TS parameternya. Untuk nominal diameter, ini ukurannya adalah 465 mili atau 18 inci. Impedansinya 8 ohm. Nominal power handling 800 watt, program power 1600 watt. Jika lu masih bingung dengan perbedaan nominal power handling dengan program power ini, gua udah pernah ulas pada video yang akan gua selipin pada pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Kemudian untuk sensitivitas pada 1 watt per 1 meter, ini 95 dB. Untuk rentang frekuensi mulai dari 38,59 sampai 2,3 kHz. Untuk ukuran voice coil ini 100 mili atau 4 inci. Sementara spesifikasi lanjutan bisa dilihat sendiri. Kita beralih ke spesifikasi utama yaitu TS parameternya. Untuk Fs, ini 38,59 Hz. Untuk Re, 6,192 ohm. GMS, 8,545. Cas, 0,538. KTS, 0,506. GMS, 0,086 mm per Newton, MMS 198,7 gram, efisiensi 1,839%, BL 23,53 Tesla meter, fast 180,5 liter, SD 0,1225 meter persegi.
X-Max 8 mm dan induktansi voice coil-nya 1,127 mH. Dari semua hal ini, kesimpulan di awal yang bisa kita gunakan, speaker ini bisa digunakan pada box dengan dan tanpa lubang angin. Karena dari EBP-nya, ini mendapatkan hasil sekitar 71,7. Cara mengetahui EBP ini udah pernah gua bahas pada video yang akan gua selipin pada pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Sekarang kita masuk ke rincian semuanya. Untuk rincian semu, poin yang gua gunakan di sini adalah 600 watt pada minimum impedansi 6 ohm. 600 watt yang dimaksud di sini adalah watt yang terukur, dan ini mengingat X-Max-nya yang cuma 8 mm. Lebih dari itu sebenarnya juga masih bisa, tapi kemungkinan outputnya udah mulai terdistorsi. Jadi di sini gua ambil acuan sampai batas X-Max dengan frekuensi yang ditargetkan aja. Jadi ini ditargetkan untuk bisa maksimal dalam memproduksi frekuensi rendah. Sementara di sisi lain, kita juga butuh acuan untuk mempertimbangkan keawetan dari transdusernya. Jadi gua pikir 600 watt untuk satu transducer ya tentu belum kurang-kurang amat. Kalau 2 buah, ini udah 1200 watt dan gua pikir udah sangat cukup tanpa output yang cacat. Kemudian menimbang pergerakan X-Max, rekomendasi titik potong bawahnya itu di sekitar 42 Hz. Dan untuk atasnya, nanti boleh menyesuaikan. Tapi ini sifatnya tentu nggak mengikat, jadi nanti bisa dicoba aja sesuai karakter yang diinginkan. Untuk slope, nanti juga boleh menyesuaikan. Kemudian untuk puncak SPL-nya, ini diperkirakan mencapai sekitar 125 desibel. Skema ini gua pikir cukup cocok untuk penggunaan indoor maupun outdoor. Tapi untuk karnavalan, skema ini tentu nggak direkomendasikan. Jadi ini lebih direkomendasikan untuk live event yang nargetin sound quality. Dan harap diingat juga, semua ini merupakan rincian semu. Jadi bisa lebih baik, atau bisa aja lebih buruk dari yang diperkirakan. Karena efisiensi akhirnya, itu juga akan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Apakah itu kerapian dan kepresisian dari pembuatan box, kualitas bahan, hingga equipment yang digunakan. Sebelum melanjutkan, harap baca deskripsi video karena ada beberapa informasi tambahan terkait bahasan yang ada pada video ini. Dan berikut referensi yang gua gunakan dalam mendesain skema box speakernya. Jadi dari transfer function magnitude ini kita bisa melihat meskipun dipotong di 42 Hz, frekuensi 38 Hz itu udah bisa direspon pada minus 3 dB dan 44 Hz pada 0 dB. Kemudian untuk respon dari portnya, dengan daya 600 watt, pergerakan udara pada port ini diperkirakan sekitar 13,2 meter per detik. Sementara untuk gain yang dihasilkan oleh port kurang lebih seperti ini. Sekarang langsung kita bahas aja skemanya.
Untuk ketebalan multiplex, ini menggunakan multiplex dengan ketebalan 18 mili. Kita mulai dari tinggi, jadi tinggi box ini adalah 690 mili. Panjang ke belakang 720 mili. Karena bagian depan ini dibikin mode trapesium, maka panjang ke belakang yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya adalah 690 mili. Kemudian untuk lebarnya 572 mili. Yang perlu diingat, semua ini merupakan ukuran terluarnya. Untuk port, tinggi portnya adalah 100 mili. Kemudian triplek dari dudukan speaker ini menggunakan 2 lapis. Satu sebagai dudukan utama dari transducernya, dan satu lagi sebagai penguat dari dinding luarnya. Dan bagian dinding luar ini tentu juga sangat penting. Jadi jangan di skip, sebab peranan dinding luar ini akan cukup berfungsi dalam memperkuat serta meredam hentakan dari output suaranya. Sekarang kita fokus ke ruang resonansi utamanya. Ukuran ruang internal, kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut yang ini ukurannya adalah 566 mili. Lalu panjang triplek yang ini, yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut yang ini ukurannya adalah 385 mili. Kemudian di sini ditambahkan penguat berupa sekat yang bentukannya seperti ini. Untuk ukurannya adalah 270 mili dan ketebalannya 36 mili. Biar lu nggak ragu, 36 mili ini merupakan hasil penggandaan dari 2 potong multiplex 18 mili. Kemudian di beberapa sudutnya seperti sudut ini dan ini serta di sini ini ditambahkan segitiga. Ini bertujuan untuk meminimalisir kebocoran dan meningkatkan aerodinamika sehingga proses resonansinya itu bisa berfungsi dengan lebih optimal. Sementara untuk handle, jika lo ingin menggunakan handle triplek seperti ini, akan lebih baik jika sudut luar dan dalamnya dibentuk seperti ini. Ini bertujuan untuk menjaga aerodinamika, jadi nanti tinggal lo custom aja sesuai kebutuhannya. Jadi ya segitu aja untuk skema dari box NTX BRX 118 khususnya untuk transducer speaker JIC dengan tipe LA 18100SE. Seperti biasa sebelum video ini gua tutup, jadi bagian tengah boxnya ini kan dibuat sekat dengan ukuran 270 mili dan ketebalannya 36 mili. Lalu di sekitaran ini dibuat sebuah dudukan untuk terminal speakernya. Jika menggunakan terminal speaker berbentuk mangkok atau cekung, maka kita akan sedikit kesulitan dalam memasang komponen tersebut. Dinding belakang dan satu lapisan sekatnya ini bukaannya dibuat agak besar, lalu lapisan terdalamnya baru dibuat sebagai dudukan utama dari terminal speakernya. Jadi bentukannya kurang lebih seperti ini. Nanti terminal speakernya bisa dipasang pada area ini. Selain bertujuan untuk mempermudah pemasangan terminal speaker, cara ini diharapkan mampu mempertahankan kekuatan dari dinding belakangnya. Dan sekat sederhana ini tentu udah gua buktikan kemampuannya. Jika lu pernah ngelihat video review gua pada Project X gaji seri sebelumnya, di situ udah terbukti kalau efek cardioid yang dihasilkan itu udah cukup berasa. Artinya, bocoran suara ke belakang itu udah sangat minim. Padahal konstruksinya belum semaksimal ini. Jadi membentuk dinding belakang seperti ini sebenarnya nggak wajib. Seperti yang udah gue singgung sebelumnya,
Ini hanya berlaku jika lu menggunakan terminal speaker berbentuk mangkok atau cekung aja. Kalau terminal speakernya itu flat atau langsung menggunakan speakon yang bulat, bagian ini ya diratain aja dan bikin bukaannya sesuai komponen yang akan digunakan aja. Jika nanti lu punya link review dan video cek soundnya, silahkan bagikan aja pada kolom komentar agar bisa dijadikan referensi juga buat teman-teman yang lainnya. Terima kasih untuk lu yang udah nonton sampai detik ini. Bagaimana tanggapannya atas bahasan kita kali ini? Sampaikan aja pada kolom komentar, biar kita sama-sama bisa belajar agar lebih baik lagi. Dan seperti biasa, jika lu suka dengan bahasannya, silahkan like dan share aja videonya ke teman-teman lain yang sekiranya juga suka dengan topik yang sama. Untuk lu yang udah berlangganan, terima kasih banyak atas dukungannya. Dan untuk lu yang belum berlangganan, jika berkenan, bantu subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk baca kolom deskripsi dan kunjungi juga tab komunitas untuk mendapatkan informasi dan update terbaru. Jadi segitu aja, dan kita ketemu lagi pada video yang lainnya.